Shalom keluarga Kristus Cemerlang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu di ibadah online Minggu 5 September 2021. Wah, hal yang luar biasa dan semua karena kemurahan Tuhan, amin. Jikalau kita boleh bertemu sebagai satu keluarga Allah di ibadah hari ini. Mari rindukan hadiratnya, mari rindukan lawatannya pada ibadah hari ini. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini boleh sungguh-sungguh mengalami Engkau secara pribadi. Mengalami lawatan-Mu, mengalami pemulihan-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, ada pemulihan, ada damai sukacita, ada berkat, ada kuasa. Dan apapun yang kami butuhkan sudah Engkau sediakan. Terima kasih Yesus, kami mau siap masuk lebih dalam di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi setiap kami. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus. Kami kuat, kami kaya di dalam-Mu. Katakan sama-sama. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Dia sungguh baik, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, boleh kasih senyuman kanan dan kiri. Kita katakan, kita satu keluarga di dalam Allah. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita rukun dan bersatu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Persatuan dan kesatuan dari Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita, amin. Mari keluarga Kristus kita pelihara dan kita jaga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus, sebab persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus sudah Engkau berikan kepada kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Suatu sukacita bagi kami bila hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau memberkati jemaat-Mu yang terus masih rindu dan setia dalam memberikan persembahan ucapan syukur bahkan di tengah pandemi COVID-19 dan saat ibadah online berlangsung. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau yang sanggup membuat jemaat-Mu menuai bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan dan menuai untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang bersyukur katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan ucapan syukur dan perpuluhan milik Tuhan, dapat memberikan langsung di nomor-nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan diberkati lebih lagi oleh kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Gembala Sidang terkasih kita, Pendeta Bambang Sungkono. Mari sebelumnya kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan.
lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari angkat tangan kita, katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar Bapa, tidak dapat aku menghitungnya, atau dapat aku mengukurnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita yang bersyukur, kita katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Yesus, hidup kami berharga karena-Mu Tuhan. Sungguh tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu melebihi apa yang kami pikirkan Tuhan. Untuk itu kami mau katakan, oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan.
Shalom, saudaraku, keluarga Kristus Cemerlang, dimanapun saudara berada, mungkin di rumah masing-masing. Setelah kita menikmati hadirat Bapa di sorga, melalui pujian dan penyembahan yang sudah kita lantunkan bersama, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami saat ini berada di hadirat-Mu. Kami rindu pencerahan akan firman-Mu, rahasia akan firman-Mu, firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang berkuasa, yang akan menjadi perlengkapan yang penting, menjadi pegangan kami yang penting dalam hidup melayani Tuhan. Dan kami siap diberkati, Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memimpin kami. Hamba-Mu yang sederhana ini dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, bahkan kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristus Cemerlang, topik daripada khotbah pada hari ini berbicara tentang kuasa dari perkataan iman, atau perkataan iman yang berkuasa. Kita ambil dari Markus 11 ayat 22 dan 23, tapi kita akan baca dari ayat yang ke-20, saudara. Mari kita baca. Markus 11 mulai dari ayat 20 sampai 23. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Puji Tuhan, saudara. Peristiwa ini atau firman Tuhan ini dilatar belakangi peristiwa satu hari sebelumnya, yaitu ketika Yesus dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem untuk melayani di Yerusalem, saudara, di dalam pelayanan-pelayanan terakhir sebelum dia ditangkap, saudara. Dari Betania ke Yerusalem sekitar 2 mil, dan di tengah jalan Yesus merasa lapar. Kemudian Yesus melihat ada pohon ara, dan ketika Yesus mendekati pohon ara untuk bisa mendapatkan buahnya untuk dimakan, ternyata pohon ara ini tidak menghasilkan buah atau tidak ada buahnya. Dan pada saat itu murid-murid mendengar Yesus menyampaikan satu perkataan, saudara. Perkataan kepada pohon ara itu, ya, ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika mereka besoknya berangkat lagi ke Yerusalem, karena walaupun Yesus melayani di Yerusalem, Yesus tidak pernah menginap di Yerusalem. Dia selalu selesai pelayanan, selalu menginap di luar kota Yerusalem. Kalau tidak di area Bukit Zaitun, pasti di kota Betania, di mana tempat Marta dan Maria, dua bersaudara itu tinggal, dan juga tempat Lazarus, saudara dari Marta dan Maria, dan juga rumah Simon Sikosta yang Yesus pernah mampir, itu juga ada di Betania. Nah, besoknya ketika mereka berangkat lagi ke Yerusalem pagi-pagi benar, Petrus melihat pohon yang diperkatakan atau diperkatakan oleh Yesus bahwa engkau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Pohon itu sudah menjadi kering, saudara. Itu sebabnya Petrus bertanya, saudara, ya, maka teringatlah Petrus, ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudara, saya percaya ketika Yesus mengutuk pohon ara itu dan akhirnya membuat pohon ara itu menjadi kering, selalu akan ada pengajaran yang Tuhan berikan. Setiap peristiwa, setiap hal yang Yesus lakukan, saudara, selalu di balik itu akan ada pengajaran yang akan disampaikan kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada kita pada saat ini. Nah, lihat jawaban Yesus, saudara.
Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Oh, puji Tuhan, saudara. Ya, saudara, Yesus ingin mengajarkan sesuatu, saudara, yang sangat penting di dalam hidup kita melayani Tuhan. Bahwa kuasa firman-Nya itu betul-betul akan nyata kita alami dalam hidup ini, saudara. Ketika kita percaya sepenuhnya firman Tuhan itu, percaya sepenuhnya firman Tuhan itu, dan memperkatakannya lewat mulut kita. Apa yang kita percaya itu berdasarkan firman Tuhan pasti, saudara. Ya, kita percaya firman Tuhan, saudara. Kemudian kita perkatakan, terus kita perkatakan setiap kita menghadapi sesuatu, persoalan, masalah, dan sebagainya, terus kita perkatakan, maka firman Tuhan itu yang kita perkatakan itu akan menyatakan kuasanya. Ya, itulah ayat 22 dimulai Yesus dengan perkataan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Saudara, di dalam terjemahan yang lain, saudara, dikatakan percayalah kepada Allah itu dalam bahasa Inggris dikatakan have the God kind of faith, atau or faith of God, ya. Have the God kind of faith or faith of God. Artinya milikilah jenis iman yang Allah miliki, atau milikilah iman Allah, saudara. Saudara, Allah kita, Bapa kita adalah Allah yang beriman, bahkan Allah yang merupakan sumber iman, saudara. Itu sebabnya, perhatikan saudara, Allah Bapa itu sebelum dia melakukan sesuatu, dia memperkatakan lebih dulu. Dia perkatakan lebih dulu, barulah terjadi sesuatu. Dia perkatakan lebih dulu, barulah terjadi sesuatu. Itulah Bapa kita. Dia berkata-kata, dan baru kemudian kuasa perkataannya itu menjadi nyata, saudara. Ya, mari kita lihat, saudara. Ya, mari kita lihat. Kita langsung aja kita lihat apa yang terjadi. Ya, Kejadian 1 ayat 3 misalnya, ya. Berfirmanlah Allah. Nah, lihat, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, saya akan beberapa saja. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Terjadilah, saudara. Cakrawala itu adalah langit. Ya, langit tercipta, saudara. Ya, kemudian Kejadian 1 ayat 9 misalnya. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Maka terjadilah daratan dan lautan. Seterusnya, sampai Allah menciptakan manusia pertama pun, Allah berfirman lebih dulu. Allah memperkatakan lebih dulu, baru kuasa firman-Nya itu bekerja, menjadi nyata, saudara. Itu sebabnya, saudara, ini merupakan satu prinsip rohani, saudara. Ya, ini merupakan satu hukum rohani yang bila kita praktekkan sungguh-sungguh, kita hidupi di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi nyata kuasanya menyertai pelayanan kita. Saudara, ada banyak orang yang belajar firman Tuhan, saudara, mengenal pengetahuan tentang firman Tuhan, mendapatkan pencerahan baru tentang firman Tuhan, saudara, ya. Tetapi apa yang terjadi, ya, setelah mendapatkan pengetahuan itu, setelah mendapatkan pencerahan itu, ya, dari merenungkan, mempelajari firman Tuhan, dan pasti itu sangat penting, tapi kemudian tidak teraplikasi dalam hidup mereka. Ya, pengetahuan itu tetap menjadi pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita, saudara, tetap menjadi pencerahan yang membuat kita sadar, saudara, ya, tetapi berhenti sampai di situ. Tuhan ingin supaya pencerahan, pengetahuan, ya, tentang firman Tuhan yang kita pelajari itu kita hidupi, saudara. Kita hidupi dengan cara apa? Memperkatakannya. Kalau kita menghadapi situasi sakit penyakit, perkatakanlah firman Tuhan tentang kesembuhan, saudara. Misalnya begitu, ya. Ketika kita menghadapi masalah apapun yang ada dalam dunia ini, perkatakanlah
bahwa Allah yang kita sembah, Bapa kita, adalah Allah yang lebih besar dari masalah dan persoalan itu. Perkatakanlah itu, saudara, perkatakanlah itu sesuai dengan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan ketika mulut kita terus memperkatakan, ya, ketika menghadapi situasi apapun di dunia ini, maka kuasanya akan bekerja. Jangan justru terbalik, saudara. Ya, melihat menghadapi masalah yang ada, justru yang kita ucapkan adalah masalah itu. Masalah itu kita ucapkan, masalah itu kita perkatakan, masalah itu terus kita ulang-ulang ya di dalam perkataan kita, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kuasanya tidak bekerja. Karena kita tidak memperkatakan firman-Nya yang berkuasa, tapi kita memperkatakan masalah. Kita tidak memperkatakan firman-Nya yang memberi kesembuhan, tapi kita terus memperkatakan penyakit yang ada atau penyakit yang sedang kita derita. Kita tidak memperkatakan pemeliharaan Tuhan yang berlimpah atas anak-anaknya yang percaya, tapi kita terus memperkatakan kesulitan, saudara, ya, tantangan dalam hidup ini, saudara, ya, situasi yang semakin memburuk, ekonomi dan sebagainya. Dan ini terbalik, saudara. Tuhan ingin kita memperkatakan firman itu sesuai dengan apapun persoalan yang kita hadapi. Terus perkatakan itu, terus perkatakan itu, saudara. Dan ketika kita memperkatakan perkataan yang berdasarkan iman, dan iman itu berdasarkan firman, maka perkataan yang kita sampaikan itu akan menyatakan kuasanya, saudara. Itu sebabnya tadi saya berkata, Bapa di surga pun melakukan. Sebelum dia berbuat sesuatu, sebelum dia menciptakan sesuatu, dia memperkatakannya lebih dahulu, saudara. Oh, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Dan bahkan di perjanjian lama juga, saudara, Amsal 18 ayat 21, itu juga memberikan penjelasan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan itu, saudara, ada kekuatan yang terbesar di dunia ini. Kalau kita terus memperkatakan sesuatu yang negatif, maka kita akan mengalami hidup yang negatif. Tapi kalau kita terus memperkatakan perkataan yang positif, apalagi perkataan positif itu berasal dari firman Tuhan yang adalah ya dan amin, saudara, maka kita juga akan mengalami kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Amin. Ingat, firman Tuhan berkata orang benar hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup oleh fakta. Orang benar tidak hidup oleh situasi. Orang benar tidak hidup oleh kata orang, saudara. Tapi orang benar hidup oleh iman. Dan iman itu tidak bersumber dari fakta, iman tidak bersumber dari pikiran kita, iman tidak bersumber dari perasaan kita, tapi iman itu bersumber daripada firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Nah, saudara, bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Yesus? Ya, saudara, bagaimana dengan Yesus? Yesus sebagai anak Bapa pun, saudara, melakukan hal yang sama. Anak itu selalu ngikutin bapaknya, saudara. Ya, anak itu selalu ngikutin bapaknya. Ya, Efesus 5 ayat 1, coba saudara kita baca. Efesus 5 ayat 1 berkata, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya ulangi lagi, Efesus 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Lakukan seperti Bapa kita melakukan. Lakukan prinsip yang Bapa kita pegang, saudara. Prinsip yang Bapa juga ingin kita melakukannya sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya saya sampaikan tadi bahwa Yesus pun, saudara, melakukan hal yang sama. Ya, saudara, saya nggak usah baca ayatnya, saudara. Saudara pasti tahu. Yesus sebagai anak Bapa pun melakukan hal yang sama dengan Bapanya. Yesus berbicara juga kepada pohon ara. Ya, saudara, engkau tidak akan lagi berbuah untuk selama-lamanya. Tidak akan ada orang yang akan makan buahmu untuk selama-lamanya, saudara. Ya, ayat yang di atasnya. Yesus berbicara kepada taufan dan ombak. Yesus berbicara kepada iblis dan setan-setan. Bahkan Yesus juga berbicara kepada orang yang sudah mati untuk bangkit, saudara. Ya, sudah tahu. Ya, Lazarus
ya, dan juga anak janda, anak tunggal janda, saudara. Dan semuanya itu yang Yesus berbicara kepadanya, apakah itu pohon ara, apakah itu taufan dan ombak, apakah itu iblis dan setan-setan, bahkan apakah orang yang sudah mati di dalam kubur sekalipun, semua tunduk terhadap perkataan Kristus. Amin, saudara. Ya, ya. Yesus memperkatakan perkataan iman seperti Bapaknya juga melakukannya, saudara. Nah, kita seharusnya juga demikian, saudara. Kita sebagai anak-anak Bapa di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya Yesus, ya, Yesus selesai dengan karya keselamatannya. Yesus yang tadinya disebut sebagai anak tunggal Bapa, ketika dia sudah menyelesaikan karya keselamatannya, dia disebut sebagai anak sulung. Kenapa? Karena kita yang percaya kepada Yesus juga disebut sebagai anak-anak Bapa. Ya, saya selalu ulang-ulang, saudara. Seperti Bapa melihat Yesus, Bapa melihat kita. Seperti Bapa berkenan kepada Yesus, Bapa berkenan kepada kita. Seperti Bapa mengasihi Yesus, Bapa mengasihi kita. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kita. Oh, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Nah, kita sebagai gerejanya, sebagai jemaatnya, sebagai tubuh Kristus, ya, juga harus melakukan yang sama, saudara. Kalau kita ingin pelayanan kita ini dipenuhi dengan kuasa, jangan biarkan rahasia firman Tuhan yang kita ketahui, pencerahan firman Tuhan yang kita dapatkan, pengetahuan baru yang kita peroleh daripada mendengar firman, pelajari firman Tuhan, jangan biarkan itu jadi pengetahuan, saudara. Tapi mari kita hidupi, ya, kita perkatakan, saudara. Perkatakan lewat apa? Kita bisa perkatakan lewat doa, saudara. Kita bisa perkatakan lewat proklamasi kepada diri sendiri. Kita bisa perkatakan lewat pernyataan otoritas terhadap persoalan yang ada. Kita bisa perkatakan lewat penolakan terhadap sakit penyakit dan iblis dengan segala tipu dayanya. Perkataan-perkataan kita yang didasari iman membawa hidup kita mengatasi apapun. Perkataan-perkataan kita yang didasari ketakutan akan membawa hidup kita berada dalam perbudakan. Tapi perkataan-perkataan kita yang didasari iman yang keluar dari mulut kita akan membawa kita hidup mengatasi apapun. Oh, haleluya, puji Tuhan, saudara. Oh, puji Tuhan. Ya, Allah itu, saudara, sudah memberikan kuasa dan otoritasnya kepada kita orang percaya. Ya, Allah memberikan otoritas dan kuasanya kepada gerejanya. Karena apa? Karena Allah ingin menyatakan kasih-Nya, Allah ingin menyatakan kuasanya, Allah ingin menyatakan kemuliaannya lewat gerejanya. Dan gerejanya adalah saudara dan saya. Gereja bukan gedung, saudara. Bukan, saudara. Gereja adalah kumpulan orang percaya. Gereja adalah realitas Kristus yang sekarang ada di dunia. Ya, kita nggak bisa melihat Yesus yang ada di dunia sekarang seperti pada masa para rasul dulu bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi kita bisa melihat Yesus ada di dunia melalui apa? Melalui gerejanya, melalui jemaatnya yang disebut sebagai tubuh Kristus, saudara. Itu sebabnya ketika Saulus, saudara, menganiaya jemaat di Damsyik, saudara, Yesus menampakkan diri, saudara, kepada Saulus pada siang hari, tengah hari bolong. Saulus jatuh, matanya buta, saudara. Dan Saulus mendengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertanya, siapa engkau, Tuhan? Jawab Yesus, ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus yang sudah naik ke surga menampakkan diri kepada Saulus yang sedang dalam perjalanan untuk menganiaya jemaat di Damsyik. Dan Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Ya, suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus mengidentikan dirinya kepada jemaatnya, saudara. Karena jemaat atau gereja di dunia ini adalah realitas Yesus ada di dunia. Itu sebabnya Gembala Agung daripada gereja
adalah Yesus sendiri. Amin, saudara. Ya, dan jangan lupa, saudara, kita diberi kuasa, saudara. Gereja itu diberi kuasa, saudara. Ya, luar biasa. Ya, saudara pasti tahu ayatnya, saudara, bahwa gereja itu diberi kuasa. Matius 16 ayat 18-19 dikatakan, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Perhatikan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Bahkan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, pergilah, ya, beritakanlah Injil. Ya, saudara, usirlah iblis, sembuhkanlah orang sakit. Ya, aku memberikan kuasa itu kepadamu. Kuasa itu, otoritas itu, saudara, sudah diberikan kepada gerejanya. Bayangkan sampai Tuhan berkata, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Allah ingin menyatakan kuasanya itu melalui gereja. Allah ingin menyatakan kasihnya dan juga kasihnya, kuasanya dan kemuliaannya melalui gereja, saudara. Haleluya, saudara. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, kalau kita menyadari hal ini, luar biasa, saudara. Kita akan memahami siapa Kristus yang di dalam kita, dan siapa kita, gerejanya ini di dalam Yesus. Mengapa gereja itu ada di dunia, saudara? Saudara, dunia apapun yang terjadi, Tuhan berkata, engkau harus menjadi garam dunia, engkau harus menjadi terang dunia. Artinya, saudara, dunia yang sudah tawar, kita nggak boleh jadi tenggelam ikut tawar, saudara. Kita harus menjadi garam dunia. Dunia yang sudah gelap, kita nggak boleh jadi tenggelam dalam kegelapan, saudara. Ya, Tuhan berkata, engkau harus menjadi terang dunia. Amin, saudara. Dan kuasa itu, otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Amin, saudara. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau kita percaya firman, saudara, kita betul-betul percaya firman, dan firman itu sungguh-sungguh berotoritas atas kehidupan kita, betul-betul menjadi pegangan kita, kepercayaan kita apapun yang terjadi. Bahkan firman itu menyatu dengan hidup kita, karena orang benar hidup oleh iman, dan iman muncul dari firman Kristus. Maka apa yang terjadi? Kita akan mulai memperkatakan perkataan iman itu yang bersumber dari firman. Dan ketika terus kita perkatakan menjadi kebiasaan hidup kita, maka firman itu akan menyatakan kuasanya. Bukankah firman Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil, saudara. Tidak akan gagal, akan berhasil. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan keluar dengan sia-sia. Oh, luar biasa, saudara. Dia tidak akan kembali, ya. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang ku kehendaki dan akan menjadikannya berhasil. Wow, saudara, luar biasa, saudara. Baik, saudara, kita akan praktekkan, ya. Kita praktek, ya. Coba praktek aja, saudara. Kalau misalnya kita pernah baca 1 Korintus 6 ayat 19, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan ayat ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dan sekarang, lewat Roh Kudus yang ada di dalam kamu, kamu juga bukan milikmu sendiri. Kamu itu milik Allah. Kita bisa baca ini? Bisa. Kita bisa ngerti ini? Bisa, saudara. Tapi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan ini? Bisa nggak kita memperkatakannya? Ya, aku percaya bahwa di dalam Yesus, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Roh Allah tinggal di dalam tubuhku. Bahkan hidupku adalah milik Allah. Itu sebabnya aku percaya, aku akan dipelihara oleh Allah. Aku akan dijaga oleh Allah. Dan aku menolak segala sakit penyakit. Aku menolak apapun sakit penyakit, kelemahan,
bencana, musibah, kecelakaan, niat-niat orang jahat tidak akan menyentuh kehidupanku. Karena aku adalah milik Allah. Roh Allah tinggal di dalam tubuhku. Dan tubuhku pasti akan berfungsi dengan baik. Tubuhku akan berfungsi dengan sehat. Dan penyakit tidak akan menyentuh dan menjamah tubuhku. Aku percaya ini, aku terima ini dalam nama Yesus. Ya seperti itu saudara. Perkatakan. Tidak sekedar kita ketahui, oh ngerti ya, oh ternyata kita ini, ya kan, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita loh. Enggak saudara. Tapi kita perkatakan saudara. Sekali lagi misalnya Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Perhatikan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita tahu ayat ini? Tahu saudara. Tapi kita harus memperkatakan supaya firman ini berkuasa nyata dalam hidup kita. Bapa di surga, manusia lamaku sudah mati. Aku bukan lagi manusia lama. Aku adalah manusia yang sudah hidup baru di dalam Yesus Kristus. Bahkan keinginan dagingku sudah terpaku juga di kayu salib. Hidupku adalah kehidupan di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Artinya aku sudah dibebaskan untuk membenci orang lain. Aku sudah dibebaskan untuk tidak bisa mengampuni orang lain, karena Allah sudah mengampuniku. Aku sudah dibebaskan oleh segala keinginan daging yang akan membawa aku jauh dari Allah. Aku dibebaskan dari tipuan iblis yang ingin membawa aku keluar dari kasih karunia. Dalam nama Yesus, aku adalah ciptaan baru. Manusia jenis baru di dalam Yesus Kristus. Perkatakan saudara, perkatakan. Ya. Roma 8 ayat 11 misalnya. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, ya, Roh Kudus atau roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, roh yang bersama-sama dengan Yesus, itu juga roh yang sama yang ada di dalam kita. Kita tahu ayatnya saudara, kita pasti percaya saudara. Tapi apakah kita menghidupi percaya kita? Mulai perkatakan saudara, aku hidup tidak pernah sendiri. Aku berjalan dalam dunia ini tidak pernah sendiri. Aku melayani Tuhan tidak pernah sendiri. Aku menghadapi masalah apapun tidak pernah sendiri. Aku menghadapi tantangan apapun tidak pernah sendiri. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, Roh Kudus yang menyertai Yesus dalam pelayanan yang luar biasa. Roh Kudus itu juga bersama dengan aku, tidak pernah meninggalkan aku selama-lamanya. Itulah sebabnya apapun yang terjadi di dunia ini, aku akan bisa melaluinya bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus aku berjalan di atas fakta. Bersama Roh Kudus aku berjalan mengatasi fakta. Itu akan aku alami dalam kehidupanku di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan luar biasa juga. Itu sebabnya Yesus berkata, saudara, kalau nggak salah di Yohanes 14 ayat 12, kalau nggak salah saudara ya. Saya ingat di Yohanes 14 ayat 12, saudara. Ya, Yohanes 14 ayat 12 ya. Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, ya, percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus, saudara. Yesus mengatakannya, saudara. Itu sebabnya luar biasa sekali. Kita perlu memperkatakan firman Tuhan yang berkuasa ini. Tidak hanya diketahui, tidak hanya diserap, dimengerti, direnungkan, dipahami, tapi perkatakan dan hidupi. Melalui doa, melalui proklamasi, saudara. Melalui pernyataan iman, saudara. Ya, nanti kita akan lakukan juga pada saat perjamuan kudus. Kita akan praktekkan melalui perjamuan kudus.
Nah, biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian, saudara. Ya, kita menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, dan kita akan mulai melayani Tuhan. Bukan hanya dengan kasih, tapi dengan kasih dan kuasa. Seperti Yesus selalu tergerak dengan belas kasihan dan melayani dengan kuasa. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, saudara. Luar biasa. Perjamuan kudus, saudara. Glory. Ya, kita persiapkan, saudara, perjamuan kudus. Ya, saudara, kalau ada roti, ya roti apapun di rumah, atau ada anggur, atau mungkin bukan anggur, atau sirup barangkali, saudara, atau apapun, saudara, ya bahkan air putih sekalipun, saudara bisa pergunakan itu, saudara. Puji Tuhan, kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita, saudara, dan kita akan bukan berdoa, saudara, ya kita akan memproklamasikan, kita akan memperkatakan, saudara, apa-apa yang ada di dalam firman Tuhan berkenaan dengan tubuh Kristus ini. Ya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Oh, haleluya, haleluya. Sambil mengangkat roti ini, yang mengingatkan kami akan tubuh Yesus, kami nyatakan, melalui tubuh Kristus yang terpaku, penuh luka di kayu salib, kami sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan tuntutan hukum Taurat. Iblis tidak bisa lagi menipu dan mendakwa kami yang sudah dimerdekakan, dibenarkan, dan dilayakkan di hadapan Bapa. Kami menyatakan bahwa dampak dari dosa, apapun itu, apakah itu sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, musibah, bencana, niat-niat orang jahat, gosip dan perpecahan tidak akan mampu menyentuh kehidupan kami dan gereja Tuhan GKRI Keluarga Kristus Cemerlang. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami memakannya. Mari kita memakan tubuh Kristus. Haleluya. Baik saudara, mari kita lakukan angkat cawan berisi anggur di tangan kanan kita. Haleluya. Kita tidak akan berdoa, tapi kita akan memperkatakan firman Tuhan yang kita percaya. Kita akan memperkatakan perkataan iman. Dan inilah yang dilakukan Yesus. Ini juga yang dilakukan oleh Bapa. Kita juga adalah anak-anak Bapa. Kita sama dengan Bapa, saudara. Haleluya. Mari, sambil mengangkat cawan anggur, kami menyatakan, melalui kelahiran baru, kami sudah hidup di bawah kasih karunia, masuk dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kami bebas untuk menerima kasih Bapa, dan kami bebas untuk mengasihi Bapa. Kami bebas menikmati keintiman dengan Bapa di hadapan tahta kasih karunia-Nya untuk menerima rahmat, menerima kasih karunia, dan bahkan pertolongan pada waktunya. Hidup kami semua sebagai gereja Tuhan bahkan akan dipakai untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaan-Nya kepada dunia melalui pelayanan kami. Gereja Tuhan Keluarga Kristus Cemerlang. Kami percaya, kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita meminumnya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudara, kita akan masuk dalam doa. Saudara, kita akan berdoa, syafaat, dan kemudian doa berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk negeri kami Indonesia. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga para
pemimpin kami di berbagai bidang tugas mereka masing-masing. Kami berdoa agar semua pemimpin kami di bawah Pak Jokowi yang sudah Engkau pilih menjadi Presiden Indonesia, boleh Engkau berikan hikmat untuk membawa bangsa ini ke dalam rencana Tuhan, dan mereka boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, gereja-gereja Tuhan yang berpegang teguh pada kasih, pada urapan dan kuasa Tuhan di dalam Kristus Yesus. Biarlah gereja juga bersatu hati untuk bersama-sama berdoa, menyatakan kemenangan atas berbagai masalah, termasuk masalah COVID yang sedang melanda dunia. Menyatakan kuasa kesembuhan Tuhan atas sakit penyakit di Indonesia ini. Dan dengan iman, memperkatakan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, dengan perkataan yang penuh otoritas dan kuasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya bahwa Indonesia pasti akan sanggup mengalahkan, sanggup menyelesaikan persoalan COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, agar Indonesia semakin menjadi negara yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, untuk sungguh-sungguh hidup menyatakan kasih, kemuliaan, dan kuasa Allah kepada dunia ini, boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Dan kami akan siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara, bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu, dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa di surga, melalui tangan hambanya yang sederhana, tangan hambanya yang terangkat, biarlah tangan Tuhan sendiri yang terangkat dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepada kami sekalian, anak-anak Bapa yang dikasihi. Saudaraku, di dalam nama Yesus, kita bukan warga dunia yang sedang berjuang menuju surga, tapi kita adalah warga kerajaan surga yang sedang ada di dunia untuk menggenapi misi surgawi. Untuk itu terimalah perlindungan yang dari surga. Terimalah pemeliharaan yang dari surga. Terimalah hikmat, urapan kuasa yang dari surga untuk melengkapi tugas-tugas kita di dunia, agar misi surgawi, pemberitaan kabar baik, Injil yang menyelamatkan itu boleh menjangkau banyak jiwa, dan banyak jiwa dikasihi, diselamatkan, dan memiliki kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami percaya, kami terima, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah minggu ini. Walaupun kita tidak bertemu tatap muka, saudara, tapi kita pasti diberkati karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, salam sehat, terus sukacita di dalam Tuhan, terus berdoa, terus mengucap syukur, saudara, karena kita adalah orang yang sangat beruntung di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.